Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Subuh adalah waktu yang amat istimewa, waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surah At-Tawir ayat 18, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu Anda akan mendengarkan yang artinya, sholat lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu salat lain. Dalam kalimat tersebut, Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya. Di waktu tersebut, diperintahkan untuk menjalankan salat subuh. Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah salat subuh, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78, dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan salat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh dan mendoakan kebaikan bagi mukmin. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan salat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Orang yang menjalankan salat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis, mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat badain, yaitu subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Salat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding salat wajib lainnya terkadang menjadi salat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan salat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka. Seperti yang disampaikan dalam hadis berikut, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadits riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadits riwayat Muslim. Orang yang menjalankan salat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat, dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, pahala seperti salat satu malam. Bagi yang menjalankan salat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan salat sepanjang malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat seluruh malamnya. Hadits riwayat Muslim. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan salat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat. Menurut Islam, kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu Isya dan subuh, menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya.
Salat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Salat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan salat, lepaslah ikatan yang terakhir. Yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan salat subuh disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan salat subuh tepat waktu. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan salat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu, adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, serta nikmat semakin sempurna. Kala itu, hadits riwayat Muslim. Yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah salat subuh. Barang siapa yang salat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesudah salat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadits riwayat Tabrani. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika Anda panjatkan di waktu datangnya salat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Yang ke-13, mendapat keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah, jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Hadits riwayat Ashari. Arti dari hadis tersebut ialah, orang yang menjalankan salat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Contoh yang pernah terjadi ialah ketika terjadi tsunami beberapa tahun silam di Aceh, jamaah yang sedang sholat subuh di masjid itu terhindar. Padahal jika kita memakai logika, pada saat itu daerah sekitar seutuhnya tersapu oleh tsunami. Yang ke-14, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan salat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh, dianjurkan untuk membaca kalimat, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi. Yang ke-15, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik, mengatakan batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri salat Isya dan salat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua salat tersebut.
Hadits riwayat Imam Malik. Hadits tersebut menjelaskan bahwa bagi yang menjalankan salat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Yang ke-16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga salat subuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh, kalian akan melihat roh kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-17, mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Bagi orang yang menjalankan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup salat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadits riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan salat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, sholat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.